Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kusmaningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, yang pertama kita membahas pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan merupakan terjemahan dari leadership yang berasal dari leader yang artinya pemimpin, ketua, dan kepala. Menurut Coates dan Stanley, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi orang guna menciptakan satu komitmen total, diinginkan dan sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasional atau melebihi pencapaian tersebut. Kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personel pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab. Dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang pertama yaitu tipe otoriter. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan otoriter gaya kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Artinya segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. David Kretz menggambarkan mengenai kepemimpinan ini, bahwa dalam suatu kelompok yang sangat kecil, antara pemimpin dan pengikut terjadi kontak pribadi karena komunikasi berlangsung secara interpersonal. Namun ketika kelompok menjadi besar, maka hubungan antara pemimpin dan menjadi semakin jauh dan melalui peringkat. Yang kedua yaitu tipe laissez. Kepemimpinan bebas, pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat kehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan demokratis adalah gaya atau cara memimpin yang demokratis dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Tipe yang demokratis seperti ini misalnya saja si pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikannya, dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Yang keempat yaitu tipe pseudo. Manipulasi demokratik pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap autokratis. Prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan antara lain yang pertama konstruktif, yang kedua kreatif, yang ketiga partisipatif, yang keempat kooperatif, yang kelima delegatif, yang keenam integratif, yang ketujuh rasional, dan yang kedelapan pragmatis. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.